Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Atika Yuniar Satriavi. Minggu ini kita masuk ke materi teknik pengintegralan. Minggu lalu juga sudah masuk ke integral, cuma di minggu lalu kita membahas tentang rumus-rumus dasar yang ada di dalam integral. Untuk minggu ini kita masuk ke teknik pengintegralan. Di dalam teknik pengintegralan itu ada yang dinamakan dengan pengintegralan dengan substitusi. Jadi bisa diintegralkan dengan substitusi. Di sini ada integral u pangkat n dikali u aksen dx sama dengan integral u pangkat n du sama dengan 1 per n tambah 1 u pangkat n tambah 1 plus c. Jadi kita bisa menggunakan substitusi jika kita menemukan soal persamaan yang kedua itu adalah turunannya dari persamaan yang satunya. Contoh nih ya, saya ambil karena di sini ada integral un dikali u aksen. Jadi di belakangnya ini, di belakang ataupun di depannya ada hasil dari si turunannya. Contoh ya. Di sini ada integral x kuadrat dikurang 3x dikali 2x dikurang 3dx. Nah, di sini ada integralnya. Di sini coba kalian perhatikan. Saya anggap untuk yang pertama ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi persamaan pertama itu adalah x kuadrat min 3x, kemudian persamaan yang kedua 2x min 3. Untuk persamaan yang pertama, di sini ada x kuadrat min 3x. Coba kalian turunin. Masih ingat materi kita tentang turunan atau diferensial? X kuadrat min 3x kalau kita turunin berarti pangkatnya ini kalian turunin ke depan. Jadinya kan 2x. Nah, pangkatnya dikurangin dengan 1 karena dia turunan. Ini pangkatnya 2 dikurangin dengan 1. Jadi 1 kan di sini 2x pangkat 1. Kemudian min 3x. Min 3x kalau diturunin berarti variabelnya hilang, sisanya tinggal konstantanya aja. Jadi min 3. Nah, kalau kalian lihat persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 2 adalah turunannya dari persamaan 1. Persamaan 1 adalah integralnya dari persamaan yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan substitusi jika di dalam soal ini itu ada hasil dari turunannya. Boleh jadi persamaan 1 atau persamaan 2. Saya ambil contoh lagi. Di sini ada integral 2x dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dx. Kita lihat di sini ada persamaan 1 2x. Persamaan 2-nya ini x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Ya, kalian lihat kalau 2x, kalian lihat untuk persamaan yang kedua, persamaan yang ada di dalam kurung, kalian lihat di sini ada x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 ya, kalian tulisnya di dalam kurungnya aja. Kalau kita turunin berarti jadinya berapa? 2 pindahin ke depan kan, jadinya 2x. Kemudian 1 kalau kita turunin hasilnya 0 ya kan, karena dia konstanta. Maka x kuadrat ditambah 1 ketika kita turunin jadinya 2x. Nah, jadi persamaan yang kedua ini adalah hasil dari integralnya dari si 2x. 2x ini adalah hasil turunannya dari si x kuadrat tambah 1. Jadi substitusi ini digunakan ketika di soalnya itu ada turunannya juga. Ada persamaan yang pertama atau persamaan keduanya itu adalah hasil dari si turunannya. Kayak yang ini nih. Ini yang pertama x kuadrat min 3x. Ini 2x min 3. Nah, si 2x min 3 ini adalah turunannya dari si x kuadrat min 3x. Nah, yang contoh yang kedua juga sama. 2x ini adalah turunannya dari si x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Ya kan? Jadi, kita bisa menggunakan substitusi jika di sini ada integral un
dikali integral U aksen. Jadi maksudnya ada persamaan U pangkat N, kemudian ketika mereka diturunin hasilnya itu yang UN. Hasilnya itu yang ini yang belakangnya. Itu ya. Nah, di sini saya ambil lagi contoh untuk pengerjaannya. Contoh 1, tentukan hasil dari integral x kuadrat min 3x dikali 2x min 3 dx. Nah, di sini ini x kuadrat min 3x kalau diturunin kan 2-nya pindahin ke depan ya, jadinya 2x min 3. Ini contoh yang tadi saya ambil. Nah, untuk pengerjaannya kita permisalan dulu. Di sini kita misalin si U-nya itu adalah x kuadrat min 3x. Ini U. Yang ini adalah si DU. Ya, jadi U sama dengan x kuadrat min 3x, DU-nya itu 2x min 3 dx. Oke. Nah, ini U. Nah, DU-nya sampai sini ya, sampai belakang. Oke, kemudian sehingga nah, tadi kan ada rumusnya ya. Integral x kuadrat min 3x dikali 2x min 3 dx. Nah, tadi kan si x kuadrat min 3x ini udah kita misalin jadi U. Berarti di sini jadinya integral U, kemudian 2x min 3 dx udah kita misalin jadi si DU. Jadi kalau mau kita sederhanakan nulisnya seperti ini. Integral U DU. Ya, karena tadi kita sudah misalin ini jadi U, ini jadi DU. Nah, kemudian baru si U-nya ini diintegralkan. U-nya ini kan tidak punya pangkat ya. Karena dia tidak punya pangkat, berarti kita anggap dia punya pangkat 1. Nah, di depannya juga nggak ada hurufnya nih, berarti nggak ada angkanya. Jadi kita tulis 1. 1 per 2 itu dari 1 tambah 1. Kalau mau kita jabarkan, turunan integralnya seperti ini. Di depannya nggak ada huruf, ya kan? Nggak ada angka juga. Berarti kita kasih nilai dia 1 per pangkat n plus 1. N-nya kan nggak ada ya, berarti dia punya pangkat 1 ditambah 1 U pangkat 1 ditambah 1. Nah, jadi sama dengan 1 per 2 U pangkat 2. Makanya dia dapat 1 per 2 U pangkat 2 plus C. Itu integralnya. Kemudian tinggal dibalikin lagi si U-nya itu siapa tadi. Nah, seperti ini. Jadi 1 per 2 U-nya itu kan tadi kita misalin ini x kuadrat min 3x. Ya udah tinggal diganti U-nya. Jadi 1 per 2 buka kurung x kuadrat min 3x kuadrat tambah C. Seperti itu. Jadi ini hasil dari si integralnya. Oke, untuk contoh yang kedua, tentukan hasil dari integral 2x dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dx. Nah, di sini oke. Yang jadi turunannya itu adalah DU-nya. Jadi yang depan itu tidak selalu jadi U ya. U-nya itu yang jadi integralnya. Ini U-nya. Kemudian ini DU-nya. DU itu adalah turunannya dari si soalnya itu. Ini kan x kuadrat tambah 1. Berarti turunannya jadi 2x. Nah, turunannya itu jadi DU. Sama kayak contoh tadi. Contoh 1 tadi. Nah, di sini ini yang jadi turunannya itu adalah si 2x min 3. Berarti 2x min 3 itu adalah jadi si DU. Nah, contoh 2 juga sama seperti itu. 2x kali x kuadrat tambah 1. Ya, berarti yang jadi DU-nya adalah si 2x. Karena 2x itu adalah turunannya. Terus, nah di sini kita misalin jadi U sama dengan x kuadrat tambah 1. Ya, DU-nya berarti 2x dx yang belakang. 2x dx. Oke. Nah, sehingga integral 2x kali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dx sama dengan integral. Nah, tadi si x kuadrat tambah 1 pangkat 3 itu kita misalin U. Jadi U pangkat 3
2x dx itu kita misalin jadi si du. Jadi bisa ditulisnya seperti ini. U pangkat 3 du. Ini u, nih ya, ini u. Kemudian ini 2x sama dx itu jadi si du. Ya, jadi u pangkat 3 du. Nah, setelah itu baru diintegralkan. Di sini kalau mau kita integralin, di depannya kan tidak ada angka juga, berarti dia punya nilai 1. 1 per pangkatnya itu berapa di sini? Di sini kan pangkatnya 3. Jadi 3 tambah 1 u pangkat 3 tambah 1. Jadi kalau turunan dikurang 1, kalau integral ditambah 1. Jadi 1 per 4 u pangkat 4. Nah, jadi 1 per 4 u pangkat 4 plus c. Kemudian u-nya dikembalikan lagi. Jadi u-nya itu tadi kita permisalan ini kan, x kuadrat tambah 1. Berarti 1 per 4 dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 4 plus c. Berarti ini hasil dari integralnya. Oke. Nah, di sini ada lagi contoh 3. Tentukan hasil dari integral 4x pangkat 3 dikali x pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4 dx. Nah, ini juga bisa kita selesaikan dengan substitusi. Lihat, yang di dalam kurung ini kan, yang di dalam kurung itu x pangkat 4 dikurang 1. Kalau mau kita turunin, berarti pangkatnya itu dipindahin kan ke depan. Jadinya 4 x pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena pangkat 4-nya ini sudah dikurangin dengan 1. Nah, 4x pangkat 3 ini adalah hasil dari turunannya si x pangkat 4 dikurang 1. Gitu. Nah, berarti yang jadi du, berarti si 4x pangkat 3 ini tuh jadi du. Ya, karena dia turunannya, hasil dari turunannya. Nah, di sini u-nya berarti x pangkat 4 dikurang 1 ini u. Kemudian si 4x pangkat 3-nya itu jadi du. Berarti u-nya x pangkat 4 dikurang 1, du-nya 4x pangkat 3 dx. Nih yang belakang ya. Terus sehingga integral 4x pangkat 3 dikali x pangkat 4 min 1 pangkat 4 dx sama dengan, tadi udah kita misalin, ini jadi u. Kemudian ini yang saya kasih tanda warna ungu, dia jadi du-nya. Nah, ini jadi du. Jadi kalau mau kita tulis lebih sederhana seperti ini, integral u pangkat 4, karena di sininya pangkat 4, u pangkat 4 du. Nah, baru setelah itu diintegralkan. U pangkat 4 diintegralkan, di depannya juga tidak ada angka, jadi dia punya nilai 1. 1 per n itu pangkat, berarti 4 tambah 1 u pangkat 4 tambah 1. Jadi 1 per 5 u pangkat 5. Makanya dapat seperti ini, u 1 per 5 u pangkat 5. Kemudian u-nya itu dikembalikan lagi, 1 per 5, u-nya itu tadi kita misalin ini x pangkat 4 min 1, 1 per 5 x pangkat 4 min 1 pangkat 5 plus c. Ini adalah hasil dari si integralnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada integral parsial. Nah, di sini ada integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Kalau tadi substitusi u pangkat n dikali u aksen. Jadi ketika ada soal un kemudian belakangnya u aksen, berarti kita pakai si substitusi. Ya, karena ada turunannya. Tapi kalau misalkan dia bentuk soalnya u dv, dia tidak ada turunannya, berarti kita bisa pakai dengan si parsial. Nah, di sini ada contoh. Tentukan hasil dari integral 2x dikali x tambah 2 kuadrat dx.
Oke, coba dilihat untuk bentuk soalnya. Untuk bentuk soalnya di sini 2x, kemudian x tambah 2. Kalau x tambah 2, kalau kita integralin, kalau kita turunin, berarti x-nya itu jadi 1. 2-nya jadi 0. Nah, 1 dengan 2x itu tidak sama. Berarti si 2x ini bukan turunannya dari si x plus 2. Ya, kalau tadi kita bisa pakai substitusi karena si depannya itu 2x-nya itu adalah hasil dari turunannya yang belakang. Kalau yang ini x plus 2 kuadrat, ketika kita turunin hasilnya bukan yang depan. Makanya kita tidak bisa pakai substitusi. Kita pakai si parsial. Caranya kita permisalan dulu. Untuk u sama dengan 2x. Jadi ini jadi u. Nah, u sama dengan 2x dx. Du itu adalah turunannya dari si u. Saya tulis du adalah turunannya dari u. Jadi u-nya itu 2x. Berarti kalau kita turunin, variabelnya hilang kan? Sisanya tinggal konstantanya aja. Jadi 2. Jadi du-nya sama dengan 2 dx. Ya. Ingat, du itu adalah turunannya dari si u. Kemudian dv, ini dv ya. Dv-nya itu x tambah 2 pangkat 2. Berarti ini adalah turunannya dari si v. Nah, kalau ada turunan dari v, berarti kita harus mencari si v-nya dulu. Ini kan ada u. Kita cari turunannya du. Nah, ini ada dv. Berarti kita harus cari si v-nya dulu. Kalau tadi u ke du diturunin. Sekarang kalau dv ke v berarti diintegralin. Nah, di sini berarti kita cari integral dari si x tambah 2 kuadrat. Karena kuadrat berarti saya nulisnya 2 seperti ini ya. Integral x tambah 2, x tambah 2. Kemudian, nah ini kalian kali pelangi. X kali x kuadrat. X kali 2, 2x. 2 kali x, 2x. Jadi 2x tambah 2x jadinya 4x. Kemudian 2 kali 2, 4. Nah, di sini integral x kuadrat tambah 4x tambah 4. Baru setelah itu diintegralkan. Nah, jadi x pangkat 2 kita integralin. Di depan kan nggak ada angkanya nih, berarti dia punya nilai 1. Jadi 1 per 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. Jadi 1 per 3x pangkat 3. Ya. Lihat, x kuadrat kita integralin. Jadinya depannya nggak ada angkanya, berarti punya nilai 1. Per 2 tambah 1 berarti 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Makanya di sini 1 per 3 x pangkat 3. Kemudian 4x. 4x kalau kita integralin jadinya ini depannya ada angka 4. Berarti 4 per, dia nggak punya pangkat, ya kan? Pangkatnya berarti 1. Jadi 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Jadi di sini 1 tambah 1, 2. Jadi 4 per 2 x pangkat 2. Atau bisa kita sederhanakan lagi, 4 bagi 2, 2. 2x pangkat 2. 4. Nah, 4 kalau diintegralin tinggal ditambahkan saja variabelnya. Jadi 4x. Berarti v-nya 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 4x. Gitu ya. Jadi ada u sama dv. Saya ulang ya, dari u ke du itu diturunin. Ya, karena du itu adalah turunannya dari si u. Tapi yang belakang ini adalah si dv. Dv itu turunannya dari si v, ya kan? Berarti kita harus cari integralnya si v. Makanya di sini diintegralin. Dari u ke du diturunin, dari dv ke v diintegralin. Jadi kebalikannya. Ya. Oke, setelah itu baru dimasukkan ke rumusnya.
Nah, di sini ada integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Tinggal kalian masukin aja. Nah, di sini berarti soalnya kan integral 2x, x tambah 2 kuadrat dx sama dengan U. U-nya itu tadi yang depan kan, 2x. Kemudian V, lihat lagi di sini, ini jadi V. Ya, V-nya itu adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 4x. Nah, di sini berarti ini U. Ini V. Dikurang integral V. V-nya itu kan ini nih. Berarti dikurang integral V du. Ini du. Ya. Ini kan U, ini du. Nah, kemudian 2-nya itu tinggal dikalikan ke dalam. Ya. Kalikan ke dalam semuanya. 2x kali 1 berarti 2. 2/3 x pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena dia punya nilai 1 kan, 2x pangkatnya 1. Kemudian yang di dalam pangkatnya 3, berarti pangkatnya ditambah. Jadi 2x pangkat 4/3. Yang ini juga sama, 2x kali 2x pangkat 2 jadinya 4x pangkat 3. 2x kali 4x jadinya 8x pangkat 2. Kemudian dikurang, nah ini diintegralin lagi. 1/3 tulis dulu di sini 1/3, kemudian x pangkat 3. X pangkat 3 diintegralin, berarti depannya kan nggak ada angkanya ya, karena 1/3 sudah kita tulis, berarti dia punya nilai 1. Jadi 1 per n. N-nya itu pangkatnya itu 3, berarti 3 tambah 1 jadinya 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Nah, jadi di sini 1/4 X pangkat 4. Oke. Ditambah 2x kuadrat. 2x kuadrat juga sama, diintegralin. Dia di depan x-nya ada angka 2, jadi 2 per n-nya itu 3, n-nya itu 2, berarti 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Jadi 2/3 x pangkat 3. Ini untuk yang ini. Makanya di sini 2x pangkat 3/3. Kemudian 4x kalau diintegralin jadinya 4 per x-nya itu kan dia nggak punya pangkat kan, berarti punya nilai 1. Jadi 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Jadinya 4/2 x pangkat 2 dikali 2 ya. Nah, kemudian ini tetap karena sudah dikali. Nah, yang ini dikali 1 kali 1 kan 1, 3 kali 4 12. Jadi 1/12 x pangkat 4 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah 4 bagi 2, 2x pangkat 2 dikali 2. Kemudian yang 2-nya itu dikali ke dalam semuanya. 2-nya itu dikali ke sini. Kemudian dikali ke sini juga. Kali ke sini juga. Maka hasilnya jadi 2 kali 1 kan 2. Berarti 2/12. Atau bisa disederhanakan jadi 1/6. Kemudian 2 kali 2, 4/3. 2 kali 2, 4. Jadi 1/6 x pangkat 4 ditambah 4/3 x pangkat 3 ditambah 8 x pangkat 2. Kemudian bisa langsung dikurangin yang punya pangkat sama aja. Nah, berarti di sini yang punya pangkat sama itu adalah si 2/3 x pangkat 4 dikurang dengan si ini. Nah, ya, berarti 2/3 dikurang dengan 1/6. Oke, samakan dulu penyebutnya. Di sini bisa 6. Kemudian 6 bagi 3 2. 2 kali 2 kali 2 4. Kemudian 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Jadi hasilnya 3/6. Atau bisa disederhanakan lagi,
masing-masing dibagi 3 jadi 1/2. Maka di sini dapat 1/2 X pangkat 4. Kemudian sekarang yang X pangkat 3. Yang X pangkat 3 juga sama, berarti 4X pangkat 3 dikurang dengan si 4/3 X pangkat 3. Berarti 4 dikurang dengan 4/3. Cara pengurangannya, 3-nya dikalikan dengan si 4 ini, dikali 3 kali 4, 12. Berarti 12 dikurang 4 dari sini per 3. Jadi sama dengan 12 dikurang 4, 8/3. Jadi di sini 8/3 X pangkat 3. Kemudian yang ini yang X pangkat 2 juga 8X pangkat 2 dikurang sama 4X pangkat 2. Jadi hasilnya 8 dikurang 4X pangkat 2. Jadinya di sini plus ya, plus 4X kuadrat plus C. Jadi ini hasilnya. Oke, untuk contoh yang kedua, tentukan hasil dari integral X akar 1 tambah X dx. Nah, ini juga sama. 1 tambah X, kalau kita turunin hasilnya bukan X ya, hasilnya habis. Misalkan 1 tambah X mau kita turunin, berarti satunya berubah jadi 0, habis karena dia konstanta. X kalau kita turunin jadinya 1. Nah, 1 dengan X ini beda ya, bukan, berarti X itu bukan turunannya dari si 1 tambah X. Makanya tidak bisa diselesaikan dengan si substitusi, harus dengan cara si parsial. Oke, di sini kita permisalan juga. Untuk U itu X. Nah, ini dV. U-nya X dx. Berarti du itu turunannya dari U. Turunan dari U itu adalah X-nya itu turunannya 1. Ya. Berarti U sama dengan X, berarti du-nya sama dengan 1. Kemudian dV-nya sama dengan 1 tambah X dx, akar 1 tambah X dx. Kemudian kita mau cari V-nya, berarti diintegralin akar 1 tambah X dx. Nah, di sini akarnya kita buka ya, akarnya kita buka. Ingat, akar itu punya nilai 2. Di dalam kurung di dalam sini itu tidak ada pangkat, berarti kita anggap dia punya nilai 1. Jadi integral 1 tambah X pangkat 1/2 dx. Per 2 itu dari akar, karena kita udah buka akarnya, jadi akarnya hilang, jadi per 2. Kemudian diturunin, diintegralin 1/2. Nah, ini diintegralin, ingat 1 ditambah X pangkat 1/2. Di depan sini kan tidak ada angkanya ya, berarti kita anggap dia punya nilai 1. Jadi 1 per N. N-nya itu pangkat 1/2. 1/2 ditambah 1. Terus dalam kurung 1 tambah X pangkat 1 tambah 1/2 tambah 1. Nah, sama dengan 1 per, nah 1/2 tambah 1. Jadinya kan 2-nya dikalikan ke 1 nih. Jadi 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. Ini 1 tambah X. Ini juga sama. 2-nya dikalikan ke 1. 2 kali 1, 2 tambah 1. 3/2. Nah, di sini kan pernya ada 2 ya. Kalau pernya ada 2 berarti kita jadikan 1. Tinggal dibalik. Satunya hilang jadi 2/3. 1 tambah X pangkat 3/2. Makanya dapat di sini V-nya
2/3 1 tambah X pangkat 3/2. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Di sini ada integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Tinggal dimasukkan. U-nya itu tadi X, ini U. Nah, ini V, tadi kan V ya yang udah kita cari. Nih, yang ini adalah V. Kemudian dikurang integral V du. Oke, nah X-nya juga dikalikan ke dalam. Kalikan ke dalam sini. X kali 2/3 berarti 2/3 X ya. 1 tambah X pangkat 3/2. Jadi yang dikali yang di luarnya aja, yang kurangnya nggak usah. Terus dikurang, nah integral ini diintegralin 2/3, tulis dulu di sini 2/3. Kemudian yang ini baru kita integralin. 2/3 kan sudah kita keluarin, berarti kan di depannya udah nggak ada angka ya, berarti dia punya nilai 1. Jadi 1/3/2 ditambah 1. Terus buka kurung 1 tambah X pangkat 3/2 ditambah 1 sama dengan, jadi 1/2 nya dikalikan dengan 1. 2 kali 1 2, 2 tambah 3 5, berarti 1/5/2. Di sininya 1 tambah X 5/2. Nah, ini dibalikan jadinya 2/5. Makanya di sini dapat 2/3 dikali 2/5 kali 1 tambah X pangkat 5/2 kali 1. Kemudian di sini tetap, jadi ini tinggal dikali 2 kali 2 4, 3 kali 5 15. Jadi 4/15 kali 1 tambah X pangkat 5/2 plus C. Ini satunya dikali 1, karena kan kalau dikali 1 semuanya tetap ya sama hasilnya. Nah, berarti sampai sini saja hasilnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentarnya atau boleh chat personal saya. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian. Ini memang materinya agak lumayan ribet, jadi tolong diperhatikan dengan baik cara-caranya, langkah-langkahnya, apa perbedaan parsial dan substitusi, tolong dipahami. Gimana soal bisa menggunakan cara substitusi dan gimana soal bisa menggunakan cara parsial. Tolong dipahami. Kemudian kalian bisa kerjakan soal yang sudah saya berikan di classroom. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.